Saudara, Anda sebenarnya menjawab pertanyaan Anda sendiri dan memberikan data-data itu. Itu terserah. Yohanes 8:42 itu bukti Yesus bukan firman. Di situ dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku, aku keluar dari Bapa. Betul, aku keluar dari Bapa. Kenapa seluruh alam semesta ini keluar dari mana rupanya? Segala sesuatunya itu berasal dari Bapa, keluar dari Bapa. Baca Matius 4 nomor 4, makanya manusia bukan lahir dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar. Jedar. Makanya Anda itu terlalu bernafsu untuk melantik makhluk yang keluar dari kubur itu menjadi Tuhan. Sebenarnya yang ingin dituhankan itu makhluk yang keluar dari kubur atas nama Kristus itu, karena memang dia mau dituhankan selain daripada Tuhan. Anda sedang mengajar di sini, menyampaikan data-data di sini, itu mewakili sibilisisis agar Anda menuhankan dia dan Anda memproklamirkan ketuhanan dia dalam nama Yesus. Yesus datang di tengah-tengah kaum Bani Israel, menerangkan dengan sangat tegas bahwa dia adalah utusan, dia adalah manusia. Ketika Anda berhadapan dengan Yesus, dari unsur apa yang Anda bisa katakan bahwa dia Tuhan? Dia bukan ciptaan. Unsur apa? Tubuhnya ciptaan, rohnya ciptaan, suaranya ciptaan, kekuatannya semua ciptaan. Apa yang bukan ciptaan dari Yesus? Apanya? Hanya satu yang bukan ciptaan dari Yesus. Apa itu? Errornya orang-orang Anda yang ingin melantik makhluk ciptaan Tuhan menjadi Tuhan. Itu aja. Munculnya orang-orang yang ingin menuhankan iblis dalam nama Yesus. Sebenarnya yang Anda katakan Yesus adalah pencipta. Sebenarnya bukan Yesus anak Maria yang Anda sedang jelaskan ini, tapi iblis yang menggunakan nama Yesus dan menggunakan lisan Anda untuk menipu dunia. Sampai sini paham? Coba Anda buktikan kepada saya satu unsur saja yang ada pada diri Yesus yang bukan ciptaan. Ayo, apanya yang bukan ciptaan pada diri Yesus? Itu aja dulu. Anda tidak akan sanggup. Sampai kuda bisa sikat gigi sendiri, Anda tidak akan sanggup membuktikan satu unsur yang ada pada diri Yesus yang bukan ciptaan. Itu aja dulu. Tapi Anda akan memaksakan dia pencipta, dia pencipta. Kenapa? Karena iblis menggunakan mulut Anda agar Anda menyembah iblis dalam nama Yesus. Ingat nasihat Yesus? Waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini Anda sedang mempraktekkan nubuat Yesus bahwa akan datang penyesat pakai namaku. Yesus itu pencipta, Yesus itu yang menciptakan. Bret. Anda sedang menggenapi nubuat Yesus, datang penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Inilah yang sedang Anda lakukan sekarang. Anda sadar nggak? Anda ingin mengatakan seekor kambing ini adalah sapi dengan berbagai macam dalil bla 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 bla. Padahal kalau Anda melihat Amsal 22, Amsal 8:22 itu diciptakan situ. Permulaan ciptaan, sebelum langit digariskan aku sudah ada. Yohanes 8:42, Yesus itu keluar bukan atas kehendaknya sendiri, berarti dia bukan firman. Yohanes 1:18 di situ sangat jelas menjelaskan bahwa Yesus datang kemudian ke bumi untuk menjelaskan Tuhan itu kayak mana, karena tak ada yang tahu, tak ada yang pernah lihat Tuhan, tak ada yang pernah mendengar Tuhan. Maka Yesus datang dia datang kemudian untuk menjelaskan kepada Bani Israel, Tuhan itu kayak begini loh. Bukan dia tunjuk dirinya, Tuhan itu kayak begini loh, tidur, ketakutan, berdoa. Bukan kayak gitu. Kemudian dalil apa lagi tadi yang Anda bawa? Dalil Yohanes 1:14. Firman itu bukan menjadi manusia. Hei, belajar lagi Anda jujur. Firman itu menjadi daging. Jangan Anda ngadi-ngadi dalam menjelaskan ke Kristus palsu itu kami. Jangan. Anda harus jujur menggunakan narasi-narasi yang ada di Bible. Jadi saudara, saya katakan sekali lagi kepada Anda tidak sedang menjelaskan Nabi, Rasul, utusan Tuhan ke Bani Israel bernama Iso itu. Enggak. Anda sedang memproklamirkan ketuhanan iblis yang memakai nama Yesus. Camkan itu baik-baik. Silakan. Oke. Kalau kita baca sebentar ya. Kalau kita baca di
Kenapa Yesus sebut firman? Karena Mazmur 33 ayat 6 dikatakan, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Makanya Yesus sebut firman. Makanya Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu menjadi manusia. Kenapa? Karena Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah diciptakan, oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Saudara, justru Mazmur 33 itu menjelaskan Yesus ciptaan. Coba dengarkan narasi saya. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya, segala tentaranya. Baca nomor 9. Sebab dia Tuhan hanya berfirman, maka semuanya jadi. Dia Tuhan memberi perintah, maka semuanya ada. Hei Maria, hamil. Lahirkan seorang manusia bernama Yesus. Lahir. Maka Yesus pada mulanya apa? Yesus pada mulanya firman yang menjadi daging. Jangan pula kau bilang Tuhan berfirman, kemudian ketika Tuhan mengatakan jadilah daging, Tuhan berguling-guling langsung jadi daging. Jangan pagan kali ente. Justru kalau Anda bawa Mazmur 33 nomor 6, endingnya di nomor 9. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia berfirman, Maria, kau hamil. Itu firmannya tuh, dibawa oleh Gabriel. Maria, pencipta langit dan bumi menginginkan kau hamil. Hamil enggak? Hamil. Hendaklah kau menamai dia Yesus. Diberi nama Yesus enggak? Diberi nama Yesus. Datang Kristen, penyembah makhluk kuburan. Wah, ini Yesus Tuhan ini, benar ini. Mana coba? Jawab pertanyaan saya tadi, mana jawaban Anda? Satu jawaban yang saya butuhkan. Unsur mana pada diri Yesus yang bukan ciptaan Tuhan? Ada? Kakinya mungkin? Giginya? Tangannya? Apanya? Mujizatnya? Ucapannya? Mana yang bukan ciptaan pada diri Yesus? Semua! Dari A sampai Z yang ada pada diri Yesus semuanya ciptaan. Oke. Nah, coba jawab. Perhatikan baik-baik. Yesus itu, Yohanes 1 ayat 1, firman itu pada mulanya adalah firman. Nah, karena dia adalah pada mulanya firman, dialah yang menjadikan segala sesuatu. Itulah makanya dalam Amsal 8 ayat 22, dalam Amsal 8 ayat 22 dikatakan begini, perhatikan baik-baik. Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah karena memiliki aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya pertama-tama dahulu kala. Ayat 23. Sudah pada zaman purbakala aku dibentuk, pada mula pertama sebelum bumi ada. Jadi sebelum bumi ada, firman itu sudah bersama-sama dengan Allah. Ayat 24. Sebelum air samudra raya, aku telah lahir. Sebelum sumber-sumber yang syarat dengan air, sebelum gunung-gunung tertanam, dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Sebelum ia membuat bumi dalam padang-padangnya atau debu dataran yang pertama, ketika ia mempersiapkan langit, aku di sana. Ketika ia menggaris kaki langit pada permukaan air samudra raya, ketika ia menetapkan awan-awan di atas dan mata air samudra raya meluap dan deras, ketika ia menentukan batas kepada laut supaya air jangan melanggar titanya, dan ketika ia menetapkan dasar-dasar bumi, aku ada sertanya sebagai anak kesayangannya. Itulah makanya Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat 14, firman itu menjadi manusia. Mengapa? Karena dia adalah anak kesayangannya. Makanya ketika Yesus selesai dibaptis disebut, inilah anakku yang kukasihi. Jadi firman yang ada sebelum segala sesuatu, Kolose 1 ayat 15 sampai 17 mengatakan bahwa sebelum semuanya ada, aku telah menjadi sebagai anak kesayangannya. Amsal 8 ayat 30. Setiap hari aku menjadi kesenangannya. Kemudian firman yang bersama-sama dengan Allah itu, ayat 14, menjadi manusia. Yang menjadi masalah adalah imanmu melihat Yesus, sebab permulaannya itu pada saat Yesus menjadi janin atau zigot atau embrio di dalam rahim Ibu Maria. Tetapi kami sebagai orang Kristen, kami melihatnya Yesus sebelum ada praeksistensinya. Sebagai Yohanes 1 ayat 1 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan eksistensinya itu ada dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 30 sampai 31. Jadi Amsal 8 ayat 22 sampai 31 itu menerangkan Yohanes 1 ayat 1 bahwa sebelum Yesus menjadi manusia, sebelum Yesus menjadi zigot embrio dalam rahim Bunda Maria,
dia sudah ada. Dan dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Itulah makanya disebut Kolose 1 ayat 15 sampai 17, sebelum semuanya ada, dialah yang menciptakannya. Terima kasih. Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Oke. Buka mic-nya, saya ingin mendeteksi otak Anda berfungsi atau tidak. Matahari pada mulanya apa? Jawab. Matahari pada mulanya apa? Buka mic-nya. Anda Buka jawab, mic. Anda jawab sendiri. Anda jawab sendiri. Matahari pada mulanya apa? Jawab dulu. Biar supaya Anda waras. Masa mau gila terus kayak gini? Memalukan Anda. Matahari Saya pada sudah- mulanya apa? Dengarkan. Matahari pada mulanya apa? Dengarkan Juma. Saya sudah menerangkan dari sudut pandangan saya. Matahari Itu pada mulanya urusanmu. apa? Kalau kita berbeda pendapat, itu urusanmu. Saya minta pendapatmu. Saya terangkan Matahari kepada pada saudara. mulanya apa? Tetapi Matahari saudara pada tidak mulanya apa? mempercayainya, itu urusan saudara. Matahari pada Itu mulanya urusan apa? saudara. Tetapi saya meyakini seperti dalam Kolose 1 ayat 15 Keyakinanmu sampai jangan 17. kau paksakan. Kita lagi berdiskusi. Kau jangan Matahari paksakan pada juga. mulanya adalah. Kau jangan paksakan juga. Kolose 1 Saya ayat bertanya 15 sampai samamu, 17. jangan kau nangis. Saya tidak Matahari nangis. pada Kamu yang- mulanya kamu adalah. yang memaksakan. Kamu yang memaksakan Matahari cara pada pandangmu. mulanya adalah. Kamu yang memaksakan cara pandangmu. Matahari pada mulanya adalah nangis, gitu. Kolose 1, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman, pada akhirnya mati dibunuh Yunani, orang Romawi, gitu. Saya Karena bertanya dia mengosongkan sopan dirinya dan samamu. menjadi hamba. Matahari pada mulanya adalah. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah dan dia Hei, masalah yang lapekda. Saya ulang lagi. Matahari pada mulanya adalah. pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Keren. Berarti matahari dan Yesus sama, pada mulanya adalah firman. Makanya kamu baca kitabmu sendiri. Yohanes 1 nomor 2 nomor 3. Dari dia segala sesuatu dijadikan. Segala sesuatu itu termasuk Yesus. Ayo, saya bertanya lagi. Duluan mana matahari atau Yesus yang pada mulanya firman? Jawab. Awas kalau salah ku lempar mangkok. Jawab. Itu urusanmu. Kau masih mau? Kau masih mau menyembah ciptaan? Mau? Matahari lebih dulu berasal dari firman, pada mulanya firman daripada Yesusmu itu. Makanya saya berawal tadi, saya katakan samamu, kalau ada orang yang menganggap Yesus itu pencipta, itu wajib ke rumah sakit. Dia gangguan jiwa, kronis. Nah sekarang saya bertanya samamu, matahari pada mulanya apa? Anda gak mau jawab. Apa yang ada pada diri Yesus yang bukan ciptaan? Anda gak bisa jawab. Kenapa? Karena sejatinya yang Anda proklamirkan, yang Anda promosikan ini adalah iblis dalam nama Yesus. Kalian ini penyembah-penyembah iblis dalam nama Yesus. Yesus sudah mengatakan, waspadalah kepada iblis yang datang kepada kalian memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka iblis ini akan menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu. Makanya nanti kalian bertemu Yesus, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Kamu pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku. Matius 7, 22, 23. Itu. Jadi berapi-api sampai terbata-bata kamu itu menjelaskan ketuhanan iblis dalam nama Yesus. Pret. Orang waras mana yang mau percaya? Kau bungkus iblis itu dalam nama Yesus. Kau pakai iblis itu mengusir setan, bermukjizat dalam nama Yesus. Orang berakal tidak akan goyang. Makanya agamamu semakin hari semakin ditinggal. Di barat sana, di Eropa, bye-bye Kristen. Kenapa bisa demikian? Kan orang udah tahu, ini ternyata tipu muslihat. Cuman di Indonesia aja ya, karena belum ada perlawanan secara kuat. Tapi alhamdulillah dengan adanya API kalian sudah punya lawan kuat kan? Babak belur kan kalian di mana-mana? Bang Jum, aku boleh Iya. nanggapin Jos, Pen? Boleh, silakan Bang, silakan. Iya, terima kasih. Bang Jos, Pen, Anda tadi sebenarnya jadi blunder ini. Anda ngangkat Amsal 8.
Di situ di ayat 22 jelas. Ya, Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Jadi jelas. Yang mengklaim diri sebagai akulah hikmat ini adalah ciptaan pertama dari Yahweh ya, Tuhan Huruf besar di sini semua. Dan itu Salomo bang, bukan Yesus. Dia cuma nampan-nampannya yang ambil kitabnya orang. Iya, Salomo tapi itu. Bang Juma, kalau ini adalah sosok yang lain, maka jadi ada dua yang harus diikuti orang Kristen, kan repot. Jadi nggak Iya. mungkin ini Belum Selamat mungkin malam ini harus semuanya. Yesus gitu. Iya. Malam. Nah itu. Jadi blunder si Jospen jadinya. Memang di Salomo sini yang itu bukan Yesuslah Yesus. pertama sekali sebelum Selamat segala malam. sesuatu. Tapi tetap aja ciptaan itu loh. Malam. Oke, tanggapilah Jospen. Oke. Sekarang giliran saya bicara. Bentar, Bang Jospen, benar. Ya malam Pak Leon, sebentar ya. Lanjut. Gantian, Pak Jospen ya. Nah, Pak Jospen jangan lupa minum air putih dulu Pak Jospen. Teriak-teriak, takut serak nanti ya. Lanjut Pak. Oke, gantian bicara. Setelah ini saya akan turun. Amsal 8 karena ada kerja. Amsal 8 ayat 22 mengatakan, betul, dia adalah permulaan segala ciptaan yang dilahirkan. Makanya Yesus disebut anak tunggal. Dia kalau bahasa Inggris mengatakan the only begotten son of God. Satu-satunya yang diperanakan, satu-satunya yang diperanakan Bapa, dilahirkan Bapa. Nah, makanya dalam Amsal 8 ayat 23 dikatakan, ayat 8 24, Amsal 8 ayat 24, sebelum air samudra raya ada, aku telah lahir. Kemudian ayat 25, sebelum gunung-gunung tertanam dan lebih dahulu daripada bukit-bukit, aku telah lahir. Makanya kata-kata ini, kata-kata lahir, itu digunakan dalam Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Kemudian ayat 14, firman itu menjadi manusia sebagai apa? The only begotten of the Father, satu-satunya yang dilahirkan dari Bapa. Kemudian Yohanes 1 ayat 18 mengatakan satu-satunya yang dilahirkan oleh Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Jadi Yesus itu keluar dari Bapa sebagai satu-satunya anak yang diperanakan. Nah, inilah yang membedakan antara Yesus dengan kita. Kita itu adalah yang diciptakan dan kita keluar dari Yesus. Itu yang membedakannya. Dan saya permisi, saya turun dulu karena ada kerjaan. Mau seperti apapun, Yesus ciptaan udah selesai. Kalian penyembah ciptaan, udah. Dan sekali lagi saya katakan bahwa yang disajikan oleh saudara kita tadi itu bukan anak Maria, bukan. Tapi Kristus palsu yang disembah oleh Leon from Yehuda ini. Itu Yesus palsu yang kalian sembah itu. Yesus palsu yang kalian jual ke kami. Tapi sayang, kami nggak mau membeli sesuatu yang nggak jelas kayak gitu. Oke. Boleh saya bernarasi? Boleh, silakan. Boleh. Ya. Jadi berbicara tentang firman, ya. Firman itu tidak hanya berpusat kepada satu objek, ya. Di dalam bahasa Ibrani itu adalah dafar atau perkataan, kehendak atau tindakan Allah. Jadi di sini yang bermain adalah roh firman itu sendiri. Ya, di dalam PB, dalam Yunani itu firman itu adalah pribadi yang sudah menjadi Yesus. Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Jadi firman kalau Anda katakan firman adalah ciptaan, saya setuju di dalam PL. Diciptakan. Karena dia dalam bentuk perkataan, kehendak, tindakan Allah. Di dalam PB firman sudah menjadi pribadi ilahi. Nah, di dalam Alkitab secara utuh, perjanjian baru dan perjanjian lama itu juga dikatakan firman. Jadi artinya firman yang tertulis menjadi Bible. Lalu yang dikatakan yang firman yang hidup itu yang mana? Itulah anak Allah yang menjadi manusia. Jadi perkataan yang disampaikan oleh Bang Suma tadi bahwa firman diciptakan, saya memang benar. Di dalam PL itu memang mengatakan bahwa firman itu adalah ciptaan. Karena dia baru berbentuk perkataan, baru berbentuk kehendak dan tindakan Allah. Tetapi kalau dikatakan firman hanya tertuju kepada ciptaan, Bang Suma keliru. Gitu. Jadi
saya oke-oke saja kalau Anda berputar di masalah di dalam kitab Perjanjian Lama tadi yang diangkat di mana, di Amsal kalau atau di mana tadi yang diangkat itu bahwa firman diciptakan, iya benar. Jadi ciptaan itu perkataannya, yaitu kehendak dan tindakan. Kalau di dalam PB firman itu sudah bukan perkataan lagi, tetapi sudah menjadi sebuah pribadi ilahi. Begitu seperti yang tercatat di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 1 ayat 14. Lalu Alkitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama itu firman juga. Firman yang sudah tertulis secara kitab. Lalu yang hidup itu siapa? Ya Allah yang menjadi manusia itu tadi, yaitu Yesus, yaitu firman yang hidup. Jadi itu sedikit pencerahan mengenai kata firman. Jadi oke saja pernyataan Suma mengatakan bahwa firman itu adalah ciptaan, saya setuju. Di dalam konteks PL. Nah gitu. Dalam konteks PL. Memang. Saya tidak menyangkal. Itu ada di Yesaya 55 ayat 11. Kejadian pasal 1 juga itu. Ya. Lalu, yang saya mau sedikit membuka cara berpikir Bang Suma. Ya, bahwa Bang Suma jangan hanya terfokus ke satu bagian, yaitu firman yang dikatakan diciptakan dan sebagainya. Nah gitu. Jadi pengertian firman di dalam Bible itu ada 4 jenis. Ya, yang pertama seperti saya katakan perkataan, kehendak dan tindakan. Lalu yang kedua firman yang sudah menjadi pribadi ilahi. Lalu yang ketiga yaitu Bible yang tercatat itu firman juga. Nah gitu. Dari Kejadian sampai Wahyu itu jadi firman. Firman yang tertulis gitu. Lalu firman yang hidup yang mana? Ya itulah anak Allah yang menjadi manusia. Jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan. Daripada kita melebar, kita memframing, ya akhirnya apa? Sini, kau duduk. Kebingungan bagi umat Saudara juga yang Leon, mendengar. duduk di sini biar tak ajarin, biar tak suapin ilmu ya. Kalau dikatakan firman hidup itu penyampai firman, semuanya firman hidup. Kenapa dikatakan firman dalam bentuk buku? Karena firman Tuhan dicatat di sebuah buku. Kalau nabi, rasul itu firman hidup. Orang yang bisa menghafal Quran itu Quran hidup. Orang yang bisa menghafal Quran itu Quran yang berjalan. Yesus disebut firman hidup karena dia menyampaikan firman tanpa kitab. Begitu deh. Jangan kau jual agama paganmu di sini. Sebenarnya kalau saya ingin suapin kamu dengan yang tadi itu sama aja, nggak ada bedanya. Sebenarnya orang Kristen itu kalau berbicara firman itu ada 4 di dalam Bible. Firman itu cuma ada 2. Yang pertama firman, ucapan, kalimat, titah, kehendak, ide Tuhan yang disampaikan melalui penyampai firman nabi. Nah, kemudian yang kedua yang Anda katakan tadi firman hidup itu sebenarnya adalah dewanya Romawi. Baca Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Itu Tuhanmu, itu dewamu. Theos tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan dirinya, lalu turun menjadi hamba, lalu mengambil rupa manusia, lalu menjadi taat, lalu taat sampai mati. Itu jangan kau sembunyikan itu dewamu tuh yang jadi manusia. Itu yang kau sebut firman hidup itu yang kau sembah itu. Dan bedakan dengan Yohanes 1 nomor 1 sampai seterusnya. Yohanes 1 pada mulanya adalah firman. Memang betul segala sesuatu itu pada mulanya berasal dari kehendak. Matahari berasal dari kehendak. Bumi berasal dari kehendak. Maria berasal dari kehendak. Yesus berasal dari kehendak. Yesus menjadi daging. Firman menjadi daging, firman menjadi matahari, firman menjadi bumi, firman menjadi udara, firman menjadi air. Itu biasa bagi orang waras. Jadi ketika Anda mengatakan firman menjadi daging, lalu Anda mengatakan itu bukan ciptaan, itu juga Anda ke rumah sakit jiwa juga gantian. Sama teman yang tadi. Sebenarnya Kristen itu menutupi kemudian Filipi 2 nomor 6. Nih, dengarkan baik-baik. Ini tak ajarin Saudara Leon, meskipun Anda pendeta tapi memang masih minim. Dengarkan.
Yohanes 1, nomor 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Itu berbicara mengenai hakikat Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Oleh siapa? Oleh Tuhan, dengan cara berfirman. Yang Anda singgung tadi, Yesaya 55 nomor 11, yang Anda singgung. Kejadian 1, 26, 27, 28 dan seterusnya. Begitu juga di Amsal 33 nomor 6, nomor 9. Nah, bagaimana dengan Yesus? Masuk nggak dalam tataran itu? Masuk. Apa buktinya? Baca nomor 14-nya. Dan firman itu telah menjadi daging. Anda menganggap bahwa itu seperti halnya Filipi 2. Tuhan mengosongkan dewa, mengosongkan diri, lalu turun ke bumi menjadi manusia seperti Hercules, seperti Horus, seperti Zeus, seperti Hermes. Jangan. Jangan kau bawa ke Yesus. Anak Maria jangan. Karena itu tidak begitu polanya. Yesus yang menjawabnya, aku datang ke bumi bukan atas kehendakku. Yohanes 8:42. Sedangkan Filipi 2 nomor 6 nomor 7, aku sendiri yang menjadi manusia. Aku sendiri yang menjadi manusia. Aku tidak mempertahankan kedewaanku, melainkan aku sendiri yang menjadi manusia. Berbeda dengan Yesus, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku. Jadi jangan kau paksakan nabinya orang Yahudi menjadi sembahanmu yang adalah dewanya orang Roma. Beda, kalian hanya menggunakan nama Yesus itu untuk membungkus dewanya orang Roma agar kalian bisa menuhankannya dan mengajak orang lain menuhankannya dalam nama Yesus. Sebenarnya yang kalian sembah itu agnostos theos, dewa yang tidak dikenali oleh orang-orang Yunani, yang kemudian Paulus datang mengajarkan bahwa dewa yang selama ini kalian sembah, ini yang aku ajarkan, yaitu Yesus. Jadi kalian itu penyembah dewa-dewa Romawi, kalian itu Ya, penyembah dewa jangan Athena. panjang-panjang. Sabar dulu. Ganti Sabar dulu. Jadi kalian itu adalah penyembah dewa Romawi Yunani yang kalian bungkus dalam nama Yesus Kristus. Kamu mau larikan kemanapun, Yesus anak Maria itu tetap ciptaan, tetap manusia, bukan dewa. Oke? Yang kalian sembah itu dewa. Itulah yang disebut agnostos theos oleh Paulus. Silakan. Ya. Jadi semua sebenarnya kalau diskusi sebenarnya tidak perlu menghujat seperti Yesus. Enggak ada hujatan, itu fakta, Iya, itu kau real. katakan begini, Suma. Itu real, itu fakta itu. dalam iman Kristen itu Tuhannya orang Kristen. Nah, itu bukan Kalau orang Anda Yahudi. mengatakan, iya, Bung, dengar dulu. itu bukan orang Yahudi, itu Iya, orang dengar Yunani. dulu. Bagaimana Itu orang kau Yunani, potong namanya orang agnostos theos itu. Sudah Beda. itu begini sobat, kau istirahat dulu. Nanti mulutmu Itu capek, beda. nanti enggak. Oh, enggak ada capeknya kalau mau waraskan orang gila kayak ente itu enggak ada capeknya saya. Iya. Memang saya dicipta Silakan. untuk meluruskan kalian. Sudah diam dulu, kau ini mulutmu itu enggak berhenti itu kalau Ya, bicara. untuk meluruskan kamu. Makanya saya katakan samamu bahwa yang kau sedang jelaskan ini adalah dewanya Yunani dalam nama Giliran Yesus. Saya mau bicara, kok Gitu. kau bicara terus? Ya, makanya jangan sebut nama saya. Kau jelaskan aja apa yang kau ingin jelaskan. Gak usah sosok kau mengatakan Suma itu Ya. hanya. Gak usah. Ya, Kau jelaskan oke, aja oke. kebohonganmu. Ya, baik, saya baik, dengarkan baik. kebohonganmu, nanti saya luruskan Ya, kebohonganmu itu baik, gitu. baik. Silakan. Ya. Seluruh pernyataanmu itu adalah dusta dan bohong. Kutipan-kutipan firman Allah kau rubah jadi Tuhan, itu kau pendusta. Di dalam Bible kalau kata Allah, Tuhan. Jadi Anda jangan merubah kata Tuhan. Coba kau tunjukkan jadi kata Tuhan. Allah Tunggu dalam dulu. original teks. Tunggu dulu, kita bicara Coba kau tunjukkan dulu. Kau tunjukkan dulu sebelum Abang, kau lanjut. Kau bilang saya satu-satu dusta kalau kan? bicara. Kau bilang saya dusta. Sebelum kau lanjut, kau tunjukkan dalam original teks kata Allah yang ada dalam kitabmu itu, yang hasil curian dari Quran. Silakan. Kalau tidak ada, kau turun. Kau pembohong, kau yang pendusta. Kamu yang pendusta, Nah, Suma. sekarang kau tunjukkan original teks kitabmu, mana kata Allahnya. Tunggu Silakan. dulu. Tunggu Pada apa? mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Mana ada Allah di situ? Mana Dengar ada Allah? dulu. Tunjukkan dalilnya. Buka kameramu, buka. Kamu ini kalau bicara buka, ini pembohong, pendusta, yang pembohong. pendusta. Buka kamera, kau tunjukkan original teks kitabmu, buka. Buka. Nggak usah kita bicara original teks. Kamu yang bicara original teks.
Di situ Udah. dikatakan Kamu turun. NAKN hologos. Kamu ibadah dulu. Kai Sorry, kau hologos belajar. prostonteon. Itu teon. Kau makan itu teon. Kan kau pendeta, kau colok sendiri pantatmu, habis itu kau jilat jarimu. Kau bilang saya pembohong. Kata Tuhan, kata Allah diganti Tuhan. Pret. Udah pendeta bikin malu jemaat. Gak malu kau. Udah dulu ku buat kau mencret kan. Kau naik lagi ke sini, kau sudah tahu saya ada di sini, kau naik ke sini, itu cari mati namanya. Dasar bahlul, dongok. Mana ada kata Allah dalam original teksmu? Kalau kau menggunakan kata Allah dalam original teks apa? Ibrani sumpah serapah, pohon. Nah, kau bahasa Yunani, Allah, atau semisal atau seperti. Kau mau yang mana? Dasar dongok, Leon dongok, bahlul. Kau pantas dimaki memang. Otakmu nggak ada. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada kata Allah yang kemudian asalnya dari terjemahan Al-Quran yang adalah Allah di dalam kitabmu, wahai Leon. Ya, Leon, kucing Yehuda. Nggak ada itu, nggak ada. Kau belajar lagi. Jangan kau pikir ini gereja. Mungkin perasaanmu itu kau lagi di gereja. Sorry, kau lagi di hadapan umat Islam yang lebih paham Bible daripada kamu. Oke? Jangan kau coba-coba menipu di sini. Jangan coba-coba menipu. Jangan kau bilang dirimu, saya ini pendeta, saya bisa, nenekmu kiper. Nenekmu kiper, kami lebih paham Bible kau itu. Makanya kenapa kamu itu tidak mau ke original teksnya? Karena musuhmu itu sebenarnya Biblemu. Musuh yang paling kau takuti itu sebenarnya Bible. Bukan Islam yang kau takuti. Yang kau takut itu Biblemu sendiri. Kenapa? Karena Biblemu itulah yang akan menggulung sendiri kepercayaanmu itu. Kau mengatakan dia adalah Tuhan yang turun ke bumi. Pret. Dewa yang turun ke bumi, oke. Filipi 2, nomor 6, nomor 7, untuk apa? Nah itu baru. Jangan sombong terhadap kebenaran. Jangan karena yang menyampaikan ini Islam, kamu sombong. Mentang-mentang yang menyampaikan sesamamu Kristen, meskipun salah kau terima, jangan. Kami Islam, kami tidak ada kemudian kepentingan di situ. Semata hanya sebagai pembawa kabar gembira dan peringatan saja tentang keselamatan. Gitu loh. Apa untungnya coba saya meluruskan kamu? Gak ada kan? Saya bukan keluargamu, kau bukan siapa-siapanya saya. Kau yang enak. Kamu yang enak, kemudian tiap hari kau dapat ini, tiap perpuluhan kau dapat di mana? Di gerejamu. Apa untungnya bagi saya? Tapi karena saya ingin meluruskan supaya kamu itu sadar, jangan kau bodoh-bodohi orang terus. Nggak tahu kemana arah debatnya. Bilang saya pembohong gara-gara saya sebut Tuhan. Bagus itu saya bilang Tuhan daripada saya bilang dewa. Kan teos di situ. Nah, teos yang ada. Minimal teon. Aneh. Oke, silakan teman-teman diambil alih. Kita mau ibadah dulu sebentar, silakan. Ya, terima kasih Bunda. Saya sapa dulu ya. Roni, selamat malam Roni. Silakan dibuka maunya, Roni. Selamat Roni, malam. Ya, agamanya apa? Wah, ternyata perempuan. Kristen. Oh ya, silakan. Mau menanggapi apa gimana? Silakan masuk. Saya cuma mau bertanya, lalu turun boleh nggak? Oh, Ustaz Tata monitor. Bunda masih beribadah? Ya, lanjut. Ya, silakan. Pertanyaan saya, pernah nggak Muhammad itu membaca Taurat, Zabur, dan Injil? Akunta tatslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminik idar lartabal mubtilun. Jadi engkau Muhammad tidak pernah membaca Taurat dan Injil, kitab-kitab sebelumnya. Andai kan engkau pernah membaca. Ya udah Pak, udah. Ya udah terus. Udah itu aja Pak. Ya sudah. Makasih ya. Nah. Rupanya Muhammad tak pernah baca Taurat, Zabur, dan Injil. Makanya Kami balik nanya dong, semua ada nggak tuh pendeta kamu yang pernah membaca kebingungan. Taurat dan Injil? Udah Ada Pak. nggak?
Kenapa? Kenapa kayak babi kepanasan? Kenapa? Kenapa kayak babi guling? Kenapa? Iya, Pertanyaan yang makanya- sama. Ada nggak pendetamu, pastormu dari abad pertama sampai sekarang yang pernah baca Torah? Ada nggak? Ada nggak? Yang penting saya udah tahu Muhammad nggak pernah baca. Wah, memang nggak pernah. Makanya Iya. sekarang pertanyaan dibalikin sama Anda. Tahu. Pernah nggak? Ada nggak seorang pendeta yang pernah baca Taurat? Makanya dia selalu gagal Makanya kamu salah semua karena kau tidak pernah baca Taurat. Gagal sejarah. Yang kau baca cuma Septuaginta, terjemahan Yang dalam bahasa dikembangkan Yunani. Abraham, Ishak, Oh, nantinya pantasan Ismail. aja Tuhannya Yahudi dianggap dewanya Romawi. Oh, pantasan Yesus nyembah makhluk disalibkan, dibilang kuburan. diserentakan. Oh, pantasan nyembah makhluk kuburan. Ternyata nggak pernah baca gagal Taurat sejarah asli. terus. Oh, ternyata makanya nyembah makhluk kuburan. Ternyata nggak pernah baca Taurat asli. Oten-oten Makanya ini. diakui, nggak pernah baca Taurat Pantesan Injil. aja. Makanya- Pantesan gagal karangan sejarah. Lukas dibilang Injil. Karangan Makanya- Yohanes dibilang Injil. Pantasan aja buku Markus dibilang Injil. Padahal Injil itu adanya dari Al-Quran. Oh, pantesan Gagal aja. sejarah. Pantesan Gagal salah sejarah. sembah. Makhluk kuburan Makanya disembah nggak pantesan. Ternyata tidak pernah baca Taurat. Aduh, kasihan nggak tahu. kali baba. Yang dipersembahkan Abraham, Kasihan kali, ternyata hanya baca terjemahan Ismail. Septuaginta. Aduh, parah. Udah jelas. Parah. Udah turun. Turun Jelas. ke bawah, Terima kasih. ke bawah. Jangan lupa garuk pantat. Lanjut lagi. Naikkan lagi, kalau tak ada otaknya dipijak lagi. Aduh. Logika sehat gimana? Logika sehat. Nah, ini masih sehat. Biar aja dia duduk tenang di sini. Dia sehat kan? Benar, betul. Kalau sehat jangan disiksa. Kalau yang tidak sehat kita itu disiksa aja nggak apa-apa. Bang R masih belum duduk. Sambil bantu tetep layar teman-teman. Bang R selamat malam. Bang R selamat malam Bang R. Bang R selamat malam. Malam. Ya, agamanya apa Bang R? Kalau Katolik? saya Muslim. Oh, Muslim. Muslim. Ya. Kalau Muslim di bawah ya, satu slot untuk teman-teman Kristen. Ya. Bang R ya. Low Ya, saya battery. nyimak aja, Bang. Please charge. Oke, makasih. Saya turunkan, mohon maaf. Oke. Ya, silakan. Anak Teos yang lain silakan naik, minta multi. Selamat malam, ketemu lagi Bang Zuma. Pasti takut dia. Asalkan diskusinya itu tertib, tidak kayak pasar. Silakan. Ya baik, nggak kayak pasar Ya, kok. ya. Aku Gurunda ma- masih monitor Gurunda. Oke siap. Jap, aku ambil data dulu. Masih berada ya. Ustadz Alif. Monitor Ustadz Alif. Oke, Bang Zuma. Monitor Jangan seperti Ustadz kayak Aga. tadi Zuma ya. Lain kutanya, lain Anda jawab. Lanjut. Oke, jadi aku ingin bertanya pada Zuma ya, karena tadi sepertinya lain kutanya, lain dijawab oleh Bang Zuma tadi. Dan ada satu ketika detik-detik Zuma nggak memahami ayat yang kutanyakan ya. Dia mengatakan apa ya gitu tadi. Malah dia tersekat-sekat jadi jangan seperti itu Bang Zuma ya, jangan malu-malu. Silakan poinnya langsung, poinnya. Sekarang di sini kan aku sudah buka data ini kok malah nggak paham Iya, juga poinnya di mana. poinnya langsung. Ya udah, Jangan ya udah. dibawakan, Oke. silakan. Ya. Oke. Di sini Allah lagi minjam kepada siapa ini? Allah minjam kepada manusia Di ini situ perniagaan. Ketika manusia mau berbuat baik dengan amalan-amalan. perniagaan. Jadi iman Islam ini perniagaan ya. Ya, ibaratkan silakan Ustaz Aga. Ibarat Ini bermaksud tadi. iman di Islam ini adalah perniagaan. Oke, sudah ya, langsung saya dengan tafsirannya.
Jadi itu maksudnya bukan Allah siapakah yang bersedia memberi pinjaman kepada Allah. Maksudnya caranya bagaimana? Baca Jalalainnya, yaitu dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Gitu loh, bukan Allah minjam gitu, enggak. Sama dengan gini dalam hadis itu ya. Barang siapa yang memberi hutang tetangganya yang miskin, ya itu sama dengan menolong Allah. Maksudnya apa? Dalam Islam ini kalau punya tetangga miskin, ya tolonglah. Maka Allah akan menolong kita. Bukan Allahnya yang minta tolong. Kita harus memberi tolongan kepada orang miskin. Ya sama orang Kristen itu yang ngomong itu. Kan ada di dalam kisah para Rasul atau berapa itu. Hai bulus, kenapa kamu menganiaya aku? Terus orang Islam nanya, sejak kapan Yesus dianiaya? Enggak, tante, maksudnya jemaahnya dianiaya. Loh, kan sama aja kan? Kayak gitu. Bukan Yesusnya yang dianiaya. Nah, kayak gitu. Jadi itu akhlak tetangga. Jadi kalau ada tetangga miskin, minta tolong, kita tolong. Makanya ada hadis, ketika aku sakit, kenapa kamu tidak ketika aku tidak berpakaian, kenapa kamu tidak memberiku? Maksudnya tetangga. Jadi kita umat Islam itu kalau ada orang butuh pertolongan, kita harus bantu gitu loh. Maka Allah akan menolong kita nantinya. Melipat gandakan. Ya. Silakan Celsius. Waduh, itu Bang Putra itu dari tadi naik ke Komali ini cuma itu aja, suka yang dibawa. Iya, ada Ada yang lain. Ya, Celsius silakan. Celsius masuk. Oh iya, selamat malam semuanya. Masih ada Ustadz Juma ya? Ya itu Gurunda masih ibadah. Kamu nanya-nanya aja dulu. Habis ini beliau aktif langsung. Iya, Ustadz Tata, selamat malam Ustadz Tata. Ya, malam. Ini aku boleh bertanya nggak Pak Ustadz? Harus bertanya. Oh harus, saya senang kalau gitu. Ya, kan belajar itu kan dengan bertanya itu lebih bagus kan Pak Ustadz. Iya. Ya. Gini Pak Ustadz, saya mau tanya, apa benar ya? Pertanyaannya gitu, apa benar Nabi Muhammad itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis? Oke. Jadi kata Umi ini dalam Islam ya. Al-Ankabut ayat 48. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idar lartabal mubtilun. Jadi Umi di sini kan kalimatnya atau di dalam surat Al-A'raf 157. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Nah, kenapa Nabi diberi gelar ummi? Karena yang disampaikan ini harus wahyu. Jadi tidak perlu Nabi itu profesor, doktor, percuma. Ya, Anda kan Nabi ini ahli tulis, ahli baca. Maka orang-orang Arab menyangka bahwasanya ini karangan Nabi Muhammad ini gitu. Atau juga Nabi diutus kepada orang-orang yang buta huruf. Maksudnya orang Arab. Ini surat Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Ya, dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf, ummi. Jadi banyak kata Umi, atau orang yang tidak pernah baca kitab Taurat dan Injil. Mereka memahaminya cuma mengikuti nenek moyangnya. Ini di Al-Baqarah 78. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Ya kayak orang noten-noten ini, tidak tahu Taurat, tiba-tiba menyampaikan, ya, kayak gitu. Oh gitu, Pak Ustadz. Berarti ya Nabi itu tidak bisa baca dan tidak bisa tulis ya? Bukan ahli baca, tidak pernah baca-baca kitab-kitab terdahulu.
Kalau Yesus Ya. gimana? Yesus umi apa enggak? Tidak, saya tanya dulu, saya mau konfirmasi dulu. Itu benar berarti ya tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Iya, tidak pernah menulis, tidak pernah membaca kitab-kitab Taurat, Injil, apa tidak pernah. Oke. Berarti Nah, mukjizat itu salah satu mukjizat itu Makanya di dalam An-Najm itu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang ku sampaikan ini semuanya wahyu. Oh betul, oke. Ini Pak Ustadz. Pak Ustadz pernah baca nggak Kamis Kelabu, kisah Kamis Kelabu? Apa? Waduh, ini subhatnya si A si Kitun Kisah. itu Ustaz. Kisah Kamis Kelabu Pak Ustadz. Itu Ya, kamu sumbernya jelasin di apa? Wikisia. Ya, kenapa? Kalau Kenapa? Wikisia di situ, ya kalau mungkin Pak Ustadz bisa baca, bisa buka. Coba buka. Coba buka. Di situ mengatakan bahwa sebelum Nabi menghembuskan nafas terakhirnya, dia meminta sebuah pena dan kertas untuk menulis wasiat. Ya, itu artinya Pak Ustadz, Nabi itu bisa baca dan bisa tulis. Sudah. Jadi gini, kalau masalah Nabi bisa tulis enggak atau enggak itu ada dua pendapat, ulama salaf dan kholaf. Kalau ulama salaf memang mengatakan Nabi tidak pernah menulis, membaca karena apa yang disampaikan murni wahyu. Tapi kalau ulama salaf mengatakan pada akhirnya Nabi ya bisa menulis. Nah, tidak masalah sebenarnya. Ya, karena ada dua pendapat. Cuma Nabi ini tetap para Nabi itu sifatnya sama, siddiq, amanah, tablek, fatona. Semua para nabi itu ya siddiq, benar, terus amanah, terus tablek, menyampaikan, fatona, cerdas. Makanya secerdas-cerdasnya orang Arab, Sayyidina Ali, Abu Bakar, Umar cerdas. Tapi ketika berhadapan dengan Nabi Muhammad tidak ada apa-apanya. Nabi Muhammad dalam hal strategi apapun nomor satu. Gitu. Jadi masalah umi itu tidak masalah, mau mengatakan pada akhirnya pinter ya silakan. Atau umi ya tidak masalah. Artinya Ustadz Tahta itu berada di kelompok yang mengatakan tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kan gitu. Iya, karena artinya di situ tidak pernah membaca kitab-kitab terdahulu. Murni yang disampaikan. Artinya kan tidak bisa baca kan. Apalagi dalam tafsir dijelaskan, Anda kan Nabi Muhammad itu ahli baca, ahli tulis, maka orang-orang ahli kitab tidak akan beriman. Karena di kitab mereka Nabi akhir zaman itu memang ummi gitu loh. Ya, atau orang Arab tidak akan beriman karena menyangka apa yang disampaikan Nabi karangannya. Ternyata benar-benar wahyu. Makanya Allah menantang, kalau kamu ragu tentang Al-Qur'an itu wahyu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syuratin min mislihi wa da'u syuhada'akum in kuntum shadiqin. Kalau engkau ragu terhadap Al-Qur'an, coba buat satu surat saja. Tidak ada sampai sekarang yang bisa. Gitu. Udah, sekarang pertanyaan nomor 2, ayo. Sekarang gini Pak Ustadz, jangan di-mute lah. Saya kan paham bertanya. kalau Pak Ustadz. Kalau Bertanya saya kok sangat berpendapat. paham, kalau Pak Ustadz ngomong saya akan diam ya. Tolong Udah, jangan pertanyaan di-mute. nomor 2. Ya, sekarang gini Pak Ustadz, ya. Begini Pak Ustadz, kalau orang tidak bisa baca dan tidak bisa tulis, kalau zaman Sekarang saya nanya dulu, Yesus ahli bisa baca bisa tulis nggak? Pakai data kamu? Hah? Coba jawab dulu. Karena kamu ngayel disuruh nanya lagi nomor 2, ayo. kenapa di-mute Nah, lah? sekarang coba saya jawab dulu. Yesus bisa tulis bisa baca nggak? Loh, kenapa di-mute Pak Ustadz? Ya, itu mah Jangan apalagi- di mute, Udah jangan selesai. di mute, jangan di mute. Gini aja bisa kok, apalagi mute. Harus memang dijelaskan itu, Ustaz. Pendapat Syiah itu loh, tragedi Kamis Kelabu. Ya, makanya Nabi, tadi jelasin. ya, Nabi katanya dalam sakit, gitu ya. Terus diminta untuk wasiat agar umat Islam ke depannya tidak ada semacam
perselisihan. Tapi sahabat Nabi melarang bahwa cukuplah Al-Quran sebagai petunjuk begitu. Ini Syiah yang ngarang-ngarang itu, Ustaz. Itu, Ya, makanya- jadi dia pakai pendapat Syiah itu. Ya makanya Nabi itu kenapa kok ada juru tulis ya. Kan yang terkenal itu 60. Tapi yang umum itu ketika Al-Quran turun yang menulis itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Sabit bin Qais. Itulah yang Rasulullah setiap wahyu turun beliau yang menulis. Yang terkenal ada 4. Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab gitu. Tapi yang umum itu 8. Yang paling banyak 60 penulisnya Nabi itu. Jadi itu Syiah bener-bener itu ya. Itu masih dipegang loh, Ustaz. Ada tragedi Kamis Kelabu, Kamis Kelam. Rajiat yang siapa sih namanya itu, lupa gue itu. Itu yang dipakai sebagai hujah, Ustaz. Ini memang harus diluruskan. Jadi kalau kamu memakai pendapat Syiah, bro, ya tanya ke Syiahnya, jangan nanya ke Sunni. Gitu ya. Syiah itu seperti apa sih, Tan? Kok jadi kayak gitu dipakai Oten ya? Oten pakai Syiah. Gimana itu, Ustaz? Jelaskannya. Luruskan ini, Ustaz. Ini bahaya ini. Nanti disalahpahami umat Islam. Kalau saya baca sejarahnya Syiah itu kan awalnya Abdullah bin Sabah. Ini kalau versi Kristen Paulus. Jadi Abdullah bin Sabah itu orang Wahyudi, pura-pura masuk Islam, lalu merusak Islam dari dalam, datang ke pelosok-pelosok. Lalu dia memperkenalkan Ali, disanjung-sanjung terus. Sampai orang itu mentuhankan Ali. Sama dengan Bulus itu, menyanjung-sanjung Yesus sampai dituhankan. Makanya ada 7 manusia yang dituhankan, termasuk Nabi Isa, Sayyidina Ali, terus Mansur itu penguasa. Jadi kalau Kristen kan taunya cuma Yesus yang dijadikan Tuhan manusia. Padahal ada 7 manusia itu. Ya dari itu. Makanya coba ketika jadi di YouTube banyak itu. Sayyidina Ali membakar kaum Syiah karena sudah mentuhankan dia. Muncul itu. Ya, banyak itu. Ya seperti Bulus itu, disanjung-sanjung Yesus sampai dituhankan. Cuma itu ya yang paling nomor 1, Syiah nomor 1. Kan ada 4 itu, Syiah itu. Sampai mentuhankan. Kedua, Ustaz, yang sering dipakai, dikira Umi itu adalah buta huruf. Nah ini juga harus diluruskan, Ustaz. Umi itu nggak buta huruf. Ditekankan lagi sana, Ustaz. Biar mereka nggak salah dan keliru. Iya makanya kata Umi itu orang Arab itu kan dulunya itu justru kalau sering membaca menulis itu dibully karena orang Arab itu senang menghafal ya. Ketika misalnya Al-Quran turun langsung dihafal oleh mereka, ketika ditulis dibully, kamu ini cuma kayak gini aja masa ada hafal, digituin. Makanya terkenal orang Arab itu kan Umi, alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya. Ya. Alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurah. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, tidak bisa baca dan tulis. Yang namanya mereka dapati dalam Taurat dan Injil, ya. Tertulis dalam Taurat dan Injil. Ternyata dalam kitab Taurat dan Injil itu memang Nabi tersebut ummi. Makanya di surat Al-Ankabut ayat 48, wa ma kunta tatslu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun. Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Qur'an, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Pertama orang ahli kitab. Misalnya makanya ditanya, apakah Nabi di Arab? Nah, kata Raja Romawi itu. Dia orang ahli tulis, ahli baca. Andai kan jawab iya, tidak akan beriman mereka. Karena di kitab mereka ini ternyata memang Nabi akhir zaman itu ummi. Itu. Maksudnya apa? Ya wajar lah. Kalau
kalau Nabi Muhammad ahli baca, ahli tulis, pasti diklaim nanti. Diklaim Al-Quran ini karangannya gitu loh. Wong sekarang aja masih diklaim, wah itu karangan Nabi Muhammad, masih digituin. Kenapa aku diturun host, Pak Ustadz? Ya udah silakan, kamu nanya apa lagi? Siapa yang naikin? Kedua, ayo. Siapa yang naikin? Bukan. Tadi kan Pak Ustadz mengatakan Nabi Muhammad itu Tunggu dulu, enggak, langsung. Itu sudah dijawab pakai data. Sekarang pertanyaan nomor 2, ayo. Ustadz. Nah, kalau tidak mau tak tentang dialog kamu, tentang Bibelmu. Mau? Suruh jawab dulu, Ustaz. Yesus juga Yesus Bisa baca, bisa Yesus. baca. Yesus bisa baca tulis enggak? Gitu aja. Nah, bisa nggak? Hah? Kenapa di saya kan datang di sini Kan sudah untuk dijawab. bertanya, Pak Ustadz. Oke, kan sudah dijawab. Nah, sekarang pertanyaan nomor 2, ayo. Loh, iya, pertanyaan nomor 2 itu kata Pak Ustadz tadi. Nah, ya udah, sekarang saya nak jawab dulu. Yesus umi apa tidak? Gimana? Pertanyaan nomor kata Pak Ustadz kan minta pertanyaan nomor 2. Saya Nah, iya, tanya. itulah. Nah, Kata Pak Ustadz tadi, Nabi Muhammad diutus untuk orang buta huruf. Nah, tujuannya apa, Pak Ustadz? Sama-sama buta huruf kok diutus? buta huruf itu apa maksudnya? Kalau udah dijawab lo tadi itu. Ini aja kamu paham Bibel, tak tantang kamu dialog, ayo. Apa ya yang kamu kuasai? Ayo. Loh, iya jawab dulu itu. Ya sudah, kan sudah jawab pakai data. Jawab tadi Silesius. Kamu kok ngiyel amat sih? Loh, lihat. Aduh. Itu salah satu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu mukjizat besar Nabi Muhammad umi, tapi beliau cerdas. Gimana sih? Lah tujuannya apa? Sekarang langsung. Ya, oke. Kalau kamu tanya tujuannya, sekarang apa tujuannya utusan? Coba, Yesus ngaku utusan, Nabi Muhammad utusan. Apa tujuannya? Penyampai firman. Mana dalilnya? Yohanes 3:34. Barang siapa yang diutus oleh Allah, maka tugasnya penyampai firman. Ya udah, kan itu tujuannya, diutus. Nah udah, sekarang apa lagi? Nah coba sekarang tanya ke kamu. Yesus ngaku utusan. Apa tujuannya diutus Yesus? Pakai data, ayo. Kan diutus untuk orang buta huruf. Padahal dia tidak bisa maksudnya baca. di situ orang Arab selalu penghafal. Mereka ini cerdas-cerdas. Ya. Jadi kalau wahyu turun langsung hafal. Tidak ditulis. Makanya kalau ditulis dibunuh malah. Udah, Zang, apa lagi pertanyaannya? Biar orang Arab itu bisa baca. Makanya diutus orang yang bisa. Waduh, disuruh nanya lagi masih diulang-ulang. Gimana itu? Masa orang tidak bisa baca? Sekarang nanya, Yesus diutus untuk apa? Mengutus orang yang tidak bisa baca. Sekarang nanya, Yesus diutus untuk apa? Hah? Tujuannya apa itu nanti? Iya, tujuan Yesus diutus untuk apa? Kan tujuan. Jawab dulu, udah usah. Udah boleh. Coba, Yesus diutus untuk apa? Akhirnya kirimlah orang yang bisa baca. Tunggu dulu, Yesus diutus untuk apa? Jawab dulu itu Pak Ustaz. Ya sudah dijawab. Nabi Muhammad diutus untuk menyampaikan firman. Ya, wahyu, ajaran. Betul. Nah, kalau ya, Yesus? kepada orang buta huruf kan. Ya, kepada seluruh dunia. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alam, diutus untuk seluruh alam. Nah, Yesus sekarang. Ya, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Nah, Yesus diutus untuk siapa? Dia diutus untuk orang buta huruf kata Pak Ustaz. Ya, jawab dulu. Saya sudah pakai data. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam. Al-Furqan ayat 1. Nah, sekarang Yesus tujuannya diutus untuk apa? Terus kepada siapa? Silakan pakai data. Enggak, saya masih mengejar. Enggak, kan ini sudah kujawab. Sekarang pertanyaan balik. Ya, kamu kan tadi nanya. Tahu untuk apa Nabi Muhammad diutus? Untuk menyampaikan firman. Karena semua para nabi diutus basyira wa nadhira, untuk menyampaikan, mengajar, tablek, untuk menyampaikan ajaran yang dia terima dari Tuhannya. Nah, sekarang saya tanya, Yesus diutus untuk apa? Tata ini. Saya mau dengan Ustaz Juma tadi. Mana Ustaz Juma? Kamu ngeyel kayak data apa mau lawan Bang Juma kamu. Udah, kamu nanya lu udah bisa.
Masa orang buta huruf kirim orang buta? Ini mau menghujat doang nih, bukan mau dialog. Kalau begitu diapain? Gini nih. Hacung. Nah gitu. Udah berapa kali itu? Umi itu bukan buta huruf. Udah dijelaskan sama Ustaz Tata. Umi bukan buta huruf. Diulang lagi nih. Umi itu bukan buta huruf. Nabi Muhammad itu orangnya cerdas. Makanya orang Kristen ini jangankan dialog, bertanya aja tidak bisa mereka, kesurupan, apalagi dialog. Makanya orang jemaah biasa disuruh naik, pendetanya cuma nerima perpuluhan. Coba pendetanya suruh dialog, enak. Orang-orang biasa kayak gitu tidak tahu apa-apa, naik mau dialog. Terus lawannya kayak Mbak Gurunda. Aduh, ya kak, gimana ya, nggak wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara Ya, Ustaz, berbahasa. boleh? Ya, silakan. Bang Andi boleh. Hani izin. ini. Hani ini siapa dulu? Saya sapa dulu ya. Hani, selamat malam Hani. Hani, selamat malam. Hani, selamat malam. Saya turunkan ya kalau tidak ngomong ya. Ganti Kristen yang lain ya. Izin Ustaz, ya, tanya gini Ustaz. Oke, baik. Kristen ini kan dulu memang katanya banyak dulu ya, apalagi tahun 65 kalau di Indonesia ya, 65 ini kita tahu ya sejarah tentang partai inilah ya, partai yang terlarang itu. Banyak yang jadi masuk ke Kristen itu ada sejarahnya, memang tertulis demikian. Masuk Kristen. Nah, kemudian berjalannya waktu ini kan tetap, walaupun banyak saat itu tetap minoritas gitu. Saya berbicara tentang minoritas. Kenapa Kristen ini di luar negeri ini sudah banyak ditinggalkan gitu kan? Di Eropa, Amerika, Australia gitu kan. Kasihan sekali kan dia minoritas gitu kan. Kasihan, saya itu kasihan sebenarnya. Kemudian di beberapa negara di Amerika sudah dilarang Bible gitu kan. Tidak bisa lagi disebarkan karena banyak kekerasan dan vulgar gitu. Alasannya mereka ini tidak pantas untuk sebuah buku yang perlu dibaca artinya gitu. Nah yang pertanyaan saya, yang poinnya gini Pak Ustadz. Kenapa ya Kristen ini kok minoritas terus di Indonesia nih? Kan kasihan gitu Ustadz. Silahkan mungkin Ustadz. Terima kasih Ustadz. Karena menyampaikan dengan kebohongan. Pokoknya Yesus Tuhan, yang percaya selamat. Ketika ditanya, ya terus percaya sebagai apa? Sebagai Tuhan. Mana datanya? Gak ada. Ya, akhirnya mereka sekarang baca sendiri Bible. Semakin dibaca malah tanpa rusak. Akhirnya mereka mualaf atau meninggalkan. Contohnya di sini aja dunia debat itu. Ya, ketika pakai data itu kan tidak ada dalam Bible, itu iman doang mereka itu. Kitab kalau sudah salah dipertahankan, maka ujung-ujungnya apa? Mereka akan tinggalkan itu. Yang kedua, ujung-ujungnya semakin banyak denom. Kitab salah dipertahankan, akhirnya semakin banyak pertentangan. Nah, kalau kita, Ustadz Ali, Bang Juma, Bang Handi, kita semua di komal manapun adem enak, bersatu kita. Kalau mereka bertengkar, dari tadi itu berapa kali udah bertengkar cakar-cakaran itu. Kenapa? Karena kitabnya udah salah dipertahankan. Akhirnya muncullah denom-denom. Ya, makanya saya udah bilang kalau Kristen ingin jadi debater cukup 5 tahun, lebih dari 5 konslet, luga, ngaku nabi, lebih dari 5 tahun, bahkan 10 tahun dia konslet akalnya. Jadi nabi, ngaku nabi. Kalau Bang Juma 10-an tahun tambah cerdas. Ya, tambah pintar. Tapi kalau Kristen, ya, kalau Kristen jangan lama-lama kalau mau jadi debat. Konslet atau akan menjadi denom banyak. Dulu kita di Jum, kami Bang Juma, Ustadz Alif, Bang Handi. Ini nyata, jarang masih di grup WA dulu. Jarang sesama Kristen itu debat itu. Akhirnya ya Herdi, Billy, siapa semua denom-denom, muncul denom-denom baru. Akhirnya sekarang banyak denom-denom yang saling bidat-bidatkan. Nah, apa alasannya? Karena kitab sudah salah dipertahankan. Akhirnya rusak. Gitu. Oke, Ustaz, sedikit lagi kepada yang sebelum yang tamu ya, nanti disapa host. Sedikit lagi Ustaz. Kita juga kan lihat perjuangan mereka ya untuk tidak jadi minoritas, tapi ya kasihan ya, tetap mereka ini minoritas gitu kan. Sekarang 7%. Kemungkinan kita OTW 5% gitu kan, mereka di minoritas, kasihan gitu ya. Tapi perjuangan mereka untuk jadi tidak minoritas nih dibuktikan seperti siapa Risuli Lubis ini kan, dia dari
kolong jembatan dari door to door license-nya. Banyak yang datang ke rumah dia ingin mengangkat dari minoritas mungkin ke mayoritas cita-citanya, tapi kasihan ya kan mereka ini tetap aja minoritas. Nah, langkah-langkah seperti itu ternyata tidak efektif juga gitu. Mereka tidak bisa diterima gitu ya, karena faktanya minoritas terus. Sampai ada yang gini Bu Ustadz, ada ternyata bukti fakta lagi ya. Mereka kadang-kadang sudah minoritas ingin bangun gereja lagi sampai nangis-nangis. Aku bikin gereja tidak boleh. Padahal minoritas, ngapain bikin gereja kalau minoritas gitu Ustadz? Lanjut Ustadz. Iya, sebenarnya bangun gereja itu, kalau Islam sebenarnya diem. Yang panas itu beda denomnya itu yang panas. Takut jemaahnya pindah. Sebenarnya gitu kebanyakan kejadian itu. Gitu. Kalau Islam nyantai, biarin aja lah gitu. Tapi yang lain, aduh nanti jemaah saya ikut ke sana, beda denom. Nanti perpuluhan dibagi-bagi nanti, tidak lancar ke saya. Makanya mereka tidak setuju. Semakin banyak gereja tidak mau mereka, karena pasti beda denom. Akhirnya perpuluhannya itu berkurang gitu. Rebutan jemaah. Lanjut Bang Andi, itu aja dari saya. Mungkin kasihan ya mereka minoritas terus, kasihan. Lanjut Bang. Intinya itu mari diskusi baik-baik gitu loh. Kalau kamu bertanya, dengarkan jawaban. Ini tadi Oten ini gitu, dia bertanya tapi tidak ada tempat di kepalanya untuk menerima jawaban. Jadi bertanya, nggak mau mendengarkan jawaban gitu. Nah, ini permasalahan sebenarnya. Nah, teman-teman paham nggak kenapa Oten yang tadi ini tidak mengerti jawaban Ustaz Tata? Silakan dijawab aja sendiri. Kalau pendapat saya sih, di kepalanya itu tidak ada lagi tempat untuk menerima kebenaran. Dan dalam kepalanya ya, silakan kalian menjawab sendiri. Kenapa tadi Oten ini tidak bisa mendengarkan jawaban? Gimana itu Ustaz? Memang orang kafir itu memang udah dicabut ya? Apa tidak ada berusaha mereka untuk mendapat hidayah Ustaz? Apa memang sudah serendah-rendahnya begitu Ustaz? Gimana ini kisah kayak gini-gini nih? Ulaika kal an'am. Satata. Ya apa? Orang kafir Macam-macam itu, ya. ya orang kafir itu walaupun tidak dihina sudah terhina kan Ustaz? Maksudnya kal an'am itu gini. Manusia diberi otak, diberi pikiran, tapi tidak mau dikenalkan Tuhan yang benar, tidak percaya. Padahal sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi. Semua makhluk itu bertasbih kepada Allah. Tahu Tuhan itu Allah. Nah mereka ini diberi otak, udah dikenalkan Tuhan yang benar, malah milih menyembah manusia. Berarti kan kalah dengan kal an'am kan? Kalah dengan binatang itu. Binatang saja tahu Tuhan itu Allah. Iblis lo tahu Tuhan itu Allah. Tapi manusia Iblis sudah pernah menyekutukan Allah, enggak. Iblis itu cuma dia itu sombong, tahu sampai sekarang tahu Tuhan itu Allah ya, tapi manusia. Makanya dalam kitab itu gini, manusia ini kalau dia baik, lebih baik daripada malaikat. Malaikat taat kepada Allah karena tidak punya nafsu, disuruh sujud walaupun puluhan tahun, ribuan tahun sujud dia karena tidak punya capek, tidak punya keinginan. Kok ada manusia punya nafsu tapi sujud kepada Allah, taat, maka lebih tinggi manusia. Tapi manusia ini kalau dia buruk, lebih buruk daripada iblis. Seburuk-buruknya iblis tahu Tuhan itu Allah. Tapi mereka ini manusia. Ya. Itu makanya kalau buruk lebih buruk daripada iblis karena tidak kenal Tuhan. Kalau baik malah lebih baik daripada malaikat. Ya, karena malaikat taat, ada manusia taat. Tapi malaikat tidak punya nafsu, tidak punya capek. Ya. Ya. Kok ada manusia diberi capek, tapi tetap taat, berarti lebih baik masih gitu. Kadang lebih buruk, bahkan lebih buruk daripada iblis. Seburuk-buruknya iblis tahu Tuhan itu Allah. Mereka ini.
Ustaz, kitab suci mana yang mudah dijelaskan dan mudah dimengerti? Jadi kita bersyukur Islam ini cuma Al-Quran yang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa Al-Quran dijaga oleh Allah. Bagaimana caranya Allah menjaga? Dengan cara dimudahkan umatnya Nabi Muhammad menghafal. Anak kecil 5 tahun hafal, 7 tahun hafal, 11 tahun hafal. Bahkan tak bisa melihat hafal. Jadi kami untuk menghafal Al-Quran tidak butuh ulama. Anak kecil bisa. Kalau mereka, jangankan anak kecil, pendetanya dah ada yang hafal. Karena nggak dijaga. Gitu. Terus Al-Quran ini, jangankan suratnya. Ayatnya, hurufnya itu loh. Sampai oleh ulama itu dihafal. Ya misalnya apa? Al-Quran ini 114 surat, 6.660 ayat, 1.027.000 huruf. Hurufnya sampai ketahuan. Bahkan kita menyebut satu ayat saja, satu kalimat, langsung dihafal. Ya, misalnya, Tata, coba baca yukridu. Oke? Man dalladhi yukridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Misalnya nyebut satu ayat, satu kalimat. La tuqatilu. Oke, qala hal asaitum in kutiba alaikum qitalun alla tuqatilu ala wa mala qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah. Itu surat apa, Tata? Al-Baqarah. Ayat berapa? 249. Jadi, kalau mereka disebut, coba baca Wahyu ayat Wahyu 10 ayat 11, nggak tahu. Ini ada anak kecil cuma nyebut satu kalimat diteruskan. Itu yang kamu baca surat apa? Disebut ayat berapa? Disebut. Ya. Jadi hafalannya orang Islam itu luar biasa, di luar kepala seakan-akan itu. Nyebut satu kalimat saja tahu itu surat apa, ayat berapa, ada di bagian mana. Nah kalau mereka satu orang pun tidak ada yang hafal itu. Bible itu. Gitu. Makanya Al-Quran itu jangankan dihilangkan satu surat, satu ayat, satu titik saja dibuang, ketahuan itu. Nah itulah caranya Allah menjaga Al-Quran. Berarti janji Allah itu tidak akan meleset. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Ya itulah dengan cara dihafal itu. Ya gitu. Kalau nggak salah Banyuma ada jadwal malam ini jam 8 ya. Sama siapa, Bang Andi? Jonus tentang konsep keselamatan. Kata Yunus Ruben. Iya. Oh. Akang udah buka komal ya? Apa belum? Ya nah itu sopan itu. Sopan itu. Dulu tiap hari di sini sama Ustaz Tahta. Pokoknya ya doang, pokoknya senyum doang itu pendeta itu. Lawannya panglima apologet. Ustadz ini Maryam 71 tuh Ustadz, tolong dibahas Ustadz. Dan tidak seorang pun dari dari 69. Dari ayat 69-nya itu semua manusia. Ya, Allah tahu manusia mana yang durhaka sangat parah, maksudnya menyekutukan Allah. Maka mereka akan dimasukkan ke neraka. Caranya 71. Mereka harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Pasti mereka yang diseret ke neraka. Karena tidak akan bisa melewati Sirat. Karena di ayat 72-nya Allah hanya menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi setelah hari penghisapan itu, semua manusia akan melewati itu. Tapi yang bisa lewat cuma orang yang bertakwa. 72-nya, gitu sebenarnya itu. Tapi diklaim itu tahu semua umat Islam. Bukan semua umat Islam, semua manusia akan melewati itu. Uang itu jalan ke surga. Sedangkan di bawah jembatan itu, Sirat itu neraka.
Maksudnya gitu. Melewati neraka itu maksudnya gitu. Jembatan itu. Itu di Ibnu Katsir. Justru ayat itu bunuh diri mereka. Karena mereka ini yang di 71 itu. Nah kalau umat Islam kan 72-nya. Allah hanya menyelamatkan orang yang bertakwa. Yang bisa melewati maksudnya gitu. Ada lagi di bawah tuh. Naik ke room edis bisa nggak? Ini lagi herdernya si Kudis Tepu ini. Udah nggak laku ya? Dipasarkan kemari ya? Jangankan kami muslim, Oten nyala ini tuh udah musuhnya Edis kok. Selesaiin dulu deh urusanmu ke dalam ya. Selesaikan dulu, konsolidasi dulu gitu loh. Kalau perlu konsili dulu. Ajak bom-bom aja naik, ajak RK, ajak Rudi Yohanes naik ke Edis. Jangan kami dulu. Sesama kau dulu lah. Setuju nggak teman-teman? Jangan muslim dulu yang naik. Suruh mereka dulu konsolidasi. Itu lagi herdernya, herder si Kudis. Ada yang mau minta naik, itu siapa itu? Tulisan apa? Cacing itu. Ya itu Ustadz, yang terjadi ya, fenomena yang terjadi ini berbicara tentang Edis, RK, bom-bom ini mereka berantem terus padahal maaf ya mereka di satu anggaplah kitab suci, mereka bilang punya satu Bible gitu, kitab suci mereka. Tapi kalau mereka seperti itu, apakah gambaran-gambaran mereka ini udah di dalam Islam ini udah disampaikankah mereka ini akan berpecah belah seperti itu, Ustaz? Lanjut Ustaz. Jadi gini ya, kenapa umat Islam itu tidak akan terpecah tentang ketuhanan Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad udah berpesan, taraktu fikum amroini lan tadilu mata masatum bihima kitabullah wa sunnah. Aku meninggalkan dua perkara, selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Jadi saya dengan Bang Juma, Bang Handi, dengan Ustadz Alif, tidak akan gontok-gontotan masalah kitab suci itu. Karena oleh Rasulullah disuruh pegang dua-duanya ini, Quran dan hadis. Nah kalau mereka, wong kitabnya hancur, dipertahankan, akhirnya saling membid'ahkan. Oh kamu yang salah, ada Trinitas, ada Oneness, apalah. Kenapa? Karena tidak ada, mau dikembalikan kemana? Misalnya yang Trinitas ngomong saya yang benar, kata satunya enggak saya yang benar. Nah kalau kita, misalnya saya dengan Ustadz Alif dialog, ada perbedaan, tinggal kembalikan ke Quran hadis, selesai udah. Makanya kita akan bersatu selamanya umat Islam itu, karena atas naungan Rasulullah yaitu Quran dan hadis disatukan kita. Gitu. Kalau ada apa-apa tinggal selesaikan pakai kitab suci, Quran hadis. Selesai. Gitu. Perbedaannya ini doang, Tad. Ada yang kunut, ada yang enggak. Padahal dua-duanya benar. Itu kan furu. Iya. Yang jadi masalah gini Ustadz, kalau antara dibicara oknum ya, si RK dengan Edis gitu kan. RK dengan bom-bom dengan ini. Padahal mereka mengklaim pengikut Yesus, maaf ya. Tapi kalau dari pribadi mereka ini saling hujat, saling sesatkan gitu. Sampai keluar kebun binatang ini. Ini tanda-tanda seperti itu yang saya mau tahu nih, apakah di Al-Quran orang-orang semacam ini sudah dijelaskan ada dalam Al-Quran ciri-ciri orang seperti itu? Ustaz, lanjut. Ya itu berarti gini aja. Andai kan Al-Quran ini bukan wahyu, pasti ada pertentangan di antara kita. Buktinya gak ada kan, berarti Al-Quran benar. Kebalikannya mereka. Ya, kebalikan. Kenapa mereka pecah-pecah? Berarti menandakan tidak benar sudah apa yang diikutin. Nah, kalau Islam kan udah janjinya Allah. Ada kalau Al-Quran bukan kitab suci, bukan dari Allah, akan ada perbedaan-perbedaan nanti, bertengkar gitu tentang ketuhanan, tentang Nabi Muhammad. Ya buktinya gak ada kita. Nah, kalau mereka menandakan Al-Quran benar, kenapa mereka banyak pertentangan, bertengkar ini dan ini? Karena sama-sama membenarkan dirinya sendiri. Kalau kita kan yang benar Quran dan hadis, kembalikan, selesai. Nah kalau mereka gak bisa, enggak kitab saya yang benar, denom saya yang benar. Terus mau untuk mencari kebenaran yang sebenarnya yang mana? Gak bisa. Gitu. Kalau kita bisa. Gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa begitu mulianya Al-Quran. Ini ntar dulu. Begitu. Silakan. Bang Juma ada jadwal jam 8 tuh. Jam 9 bentar lagi gitu ya.
Jadi saya izinkan Bang Juma geser ke Akang. Jam 8 jadwalnya gitu. Tuh, kira-kira teman-teman. Silakan Bang Juma geser ke Akang. Bener kan? Itu kira-kira. Lanjut. Kang Alif. Ustadz Alif lah, mana nggak dari tadi nggak jawab nih, jangan-jangan nggak bisa jawab nih Ustadz Alif. Silakan Ustadz Alif. Duet terus sama Ustadz Ali sampai malam nanti. Iya, jadi enak kawan. Jadi di komal-komal muslim tuh di enak, diisi apologet semua. Kalau gak ada gitu nanti yang satu jebol nanti. Kalau Ini pengikut, ini adalah pengikut Yesus yang setia nih, coba. Masnya gimana tuh? Waduh, pengikut Yesus yang setia disambut dulu tuh Bang Baal. Islam dia Bang Handi. Oh, Muslim dia. Iya, kalau dari nickname. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bisa ganti nama lah Bang. Aduh, nggak bisa, belum bisa ganti nama. Maaf. Karena Kristen juga mengaku, Kristen itu mengaku banget pengikut Yesus yang setia Bang. Ya sebenarnya Islam pengikut Yesus yang setia itu, bukan Kristen. Kalau kita bukan pengikut, tapi mengimani Nabi Isa alaihissalam. Iya. Itu Bang, jadi beda konteks, kita beda kalimat lah. Iya. Agak rancu kalau pengikut Yesus yang setia Bang. Nggak tahu Isa, Yesus itu Isa, nggak tahu. Agak rancu Bang namanya kalau seperti itu. Benar nggak teman-teman? Iya, ntar diganti aja lah. Kalau udah bisa diganti. Memang sulit ganti nama ya di ini ya TikTok ya. Iya, harus nunggu beberapa hari. Pakai akun baru aja dulu. Iya, ini akun baru. Ya lah, Om barusan ganti nih. Tadi namanya itu yang berbahasa Ibrani itu nih. Tapi diganti barusan ini. Tadi pas itu sih pertama pakai bahasa Ibrani. Nah iya, kenapa kau ganti sekarang? Om baru aja diganti belum beberapa menit. Iya, deh. Pakai nama biasa aja sih, pakai Markona ke. Iya. Bener. Ntar kita ganti aja lah. Carimin ke gitu loh. Iya. Kak Tukimin tuh teman saya ada di kampung. Nggak apa-apa pakai gitu, daripada kayak gitu kan menimbulkan apa ya? Saya pikir Anda tuh tadi Kristen. Bukan. Jadi menimbulkan persepsi itu aja sih, nggak apa-apa ya Bang ya. Nggak apa-apa kan sesama Muslim wajib saling mengoreksi Bang supaya tujuannya baik toh. Ada tamu tuh silakan disambut dulu. Disabit apa disambut sih? Kayaknya kepencet ini. Gio, selamat malam Gio. Gio, selamat malam. Dibuka mute-nya Gio. Pencet ini Bang Andi. Silakan Bang Andi, apa ke Ustadz Tata supat atau apa kayak sebelum konten naik. Masalahnya Ustadz Alif ini YouTube-nya masih live katanya. Guys, WA ke saya. Bang Baal, silakan bertanya dulu Bang Baal. Ustadz Tata Bang Baal. Oh iya, oke. Ini kita kan lihat fenomena yang ada ya. Kita tidak bicara tentang siapa-siapa, tapi fenomena yang ada terjadi ini antara orang kafir seperti Herdi maupun bom-bom dan lain-lain. Itu kan jadi yang luar biasa ya, bertengkar mereka saling mengatakan gila, ya pengikut Herdi ada gila, pengikut bom-bom juga gila katanya, mereka saling begitu. Saya teringat di Al-Ankabut ayat 41 Ustadz. Jadi orang-orang kafir ini seperti sarang laba-laba gitu kan, rapuh gitu kan. Sebenarnya mereka ini kelihatannya aja megah gitu ya, bagaimana sarang laba-laba ini. Ternyata mereka rapuh. Tolong dijelaskan Ustadz tentang Al-Ankabut ayat 41, apakah
ini menuju kepada kafir-kafir seperti bom-bom dengan Herdi itu Ustaz. Lanjut Ustaz. Kenapa? Ayat apa? Al-Ankabut itu Ustaz 41. Ketika dikatakan perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah, dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba. Jadi lemah sebenarnya mereka ini. Ya, kita terbukti seperti itu. Tolong jelaskan Ustaz. Iya, jadi gini. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, yakni berhala-berhala. Kan mereka bukan Tuhan. Yang mereka harapkan dapat memberi manfaat kepada diri mereka, dikira dapat memberi manfaat, ya, adalah seperti laba-laba yang membuat rumah untuk tempat tinggalnya. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah, yang paling rapuh, ialah rumah laba-laba, karena tidak dapat melindungi diri dari panas matahari dan dari dinginnya udara. Demikian pula berhala-berhala itu, mereka tidak dapat memberikan manfaat apapun kepada para penyembahnya. Kalau mereka mengetahui hal tersebut, tentu mereka tidak akan menyembahnya. Ya, jadi orang yang menyembah selain Allah itu mau membuat patung disembah. Apa manfaatnya? Gak ada kan? Ya, sama seperti laba-laba membuat rumah. Ya, nanti ada binatang yang lebih besar, burung, kena tabrak, hancur itu. Terus tidak ada atapnya. Ya, kena angin, kena hujan. Nah kayak gitulah mereka yang menyembah selain Allah itu kayak gitu. Ya ibaratkan laba-laba, kan yang paling mudah hancur itu kan rumah itu, binatang itu kan laba-laba. Ya bukan hanya cepat hancur, tidak bisa melindungi dari angin, panas, hujan, gitu. Ya kayak perumpamaan mereka itu seperti itu gitu maksudnya. Ya. Ya, buat penonton yang ada di bawah, Ustadz Alif itu lagi menghadiri akikoh ya teman-teman. Beliau WA ke saya. Kalau memang ada yang mau mu'alaf, suruh ke sini ya dengan hostnya siapa. Kalau memang ada yang mau mu'alaf, di sini ada Ustadz Atta, ada Bang Handi. Ustaz, yang berlutut selamanya di neraka siapa, Tad? Ya pokoknya ya pokoknya penghuni neraka itu ya orang-orang kafir yang kekal. Tapi nanti ada tingkatannya. Paling bawah ya paling panas jahanam. Naik Jaspen, naik lagi Jaspen. Sudah ada Gerunda, ada Bang Handicap di sini. Dia kan selalu bilang gini, Tad, mendatangi kamu nanti umat Islam itu, saya nggak mau masuk Islam, udah dipasti kita mendatangi neraka gitu loh. Itu kan selalu bikin takut dia memeluk Islam, Ustaz. Percuma saya masuk Islam, nanti juga mendatangi neraka kan gitu. Gimana jelaskan itu, Tad? Ya makanya memang semuanya kan di situ kan sirot sebenarnya. Sama dengan ada orang udah ada jembatan mau ke Suramadu itu, mau ke Madura kan lewat jembatan itu, semuanya kan setiap orang yang mau ke Suramadu ya lewat jembatan Suramadu. Nah semua orang yang mau ke surga lewat sirot, tidak bisa selain itu. Cuma yang bisa lewat itu 72 orang bertakwa. Nah mereka yang tidak bertakwa ya semuanya masuk ke neraka itu. Wong neraka ada di bawahnya sirot itu. Sirot itu kan jembatan. Maksudnya mendatang itu pasti melewati itu. Cuma ada semua orang bisa lewat. Ya, kecuali orang bertakwa 72 gitu loh. Makanya di ayat 69 itu semua manusia di situ. Kalau membaca harus dari 69 sampai 72 ya, Tad? Iya. Tapi sebagian orang-orang kan ngambil itu doang, nggak ngambil atas bawahnya gitu. Pokoknya kamu muslim ya mendatangi neraka gitu kan. Ini Latin, ya silakan Latin. Sudah ada Bang Hendi. Ya gimana host? Ya silakan anak Teos naik mau diskusi. Tuh, konsep ketuhanan silakan dibahas berdua. Konsep Tuhan yang benar ya. Konsep Tuhan yang benar. Oh, iya.
Silakan Aladin Muslim Kristen nggak dia? Aladin. Kristen lah Bang Andi. Kristen. Alhamdulillah Kristen. Waduh. Mana aku alhamdulillah sih? No. Ngerti gak arti alhamdulillah? Salahnya Alhamdulillah nggak ngerti artinya. Alhamdulillah itu. Kalau alhamdulillah itu Muslim. Jadi bahasa itu sudah beragama gitu. Di mana ada alhamdulillah di kitabmu? Coba. Lanjut. Ayo, silakan. Konsep ketuhanan yang diajarkan Yesus seperti apa dan siapa? Silakan. Selesaikan dulu itu, kok bahasa itu sudah beragama itu. Ya, kamu mau kesini mau gimana? Mau dialog? Nggak paham Bible? Hah? Emangnya kamu udah kenal Tuhan? Emangnya Yesus udah memperkenalkan siapa Tuhan yang benar gitu? Kalau umat Islam kan kenal banget pakai data kita. Oh iya, coba kau silakanlah perkenalkan Tuhan. Jadi dalam Islam itu Tuhan itu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan. Nah ini. Semoga diskusi ini berjalan dengan lancar ya. Jangan lupa di tap-tap layar, posting ulang dan di share-share. Jangan kayak tadi langsung rungkat guys. Aduh. Nih gara-gara kalian gak mau tap-tap layar, gak mau posting ulang, gak mau klik itu tuh klop oren. Tuh, tap-tap layar, posting ulang, di share-share. Dan jangan lupa tuh, loporenya tuh, digas tuh, ya. Biar komanya kuat, rungkat mulu. Pak Pendeta, naik Pak Pendeta. Ini bisa, ini enggak? Kok nggak bisa naikin orang? Waduh. Saya harus pakai yang satunya nih ya. Waalaikumsalam. Harus pakai yang satunya ini. Bentar-bentar ya, saya tutup dulu pakai yang satunya ya. Pakai akun satunya ya, bentar ya teman-teman. Pak Pendeta pakai akun satunya nanti saya share. Dulu. Habis itu nanti setelah opening statement saling menanggapi. Nah, baru berargumentasi berdasarkan data. Baru kemudian ada tanya jawab. Mantap. Sesudah tanya jawab ada kesimpulan. Baru kemudian saling pamit. Susah amat sih. Diskusi kayak gitu. Iya bentar, tadi ada mobil sih makanya agak bersih. Oh. Ya kalau kekristenan itu kan makanya saya bilang Tuhan yang benar itu di dalam kekristenan itu Tuhan yang menyelamatkan umatnya. Makanya di Yesaya 43 di ayat 11 itu kan jelas itu dia katakan akulah Tuhan. Siapa namanya Tuhan itu? Siapa namanya Tuhan itu? Nah, jangan kemana-mana dulu lah. Ini kan kau bertanya tentang konsep, bukan bertanya nama gitu loh. Ya konsep itu udah menyangkut nama Tuhannya. Ya silakan, Tahta. Nggak perlu panjang lebar. Nanti poinnya. Ya udah, kita, Ustaz Tata lagi silakan. Ya udah, Ustaz Tata lagi silakan.